kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran tatap muka. Tetap semangat ya anak-anakku. Oke, sebelumnya Ibu akan ucapkan selamat datang nak. Selamat datang di pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 8 semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Masih tetap bersama kami, Bu Listi, Bu Yayu, dan Bu Desti. Oke, kita akan masuk ke materi ya nak ya. Kalau sebelumnya kalian ditemani oleh Amel, oleh Faisal, oleh Dombi, dan oleh Boa, untuk kali ini insya Allah Ibu yang akan langsung memandu. Kita langsung masuk saja ke materi, yaitu tentang penyajian teks berita. Penyajian teks berita itu ada dua nak, secara tulis dan secara lisan. Nah, adapun KD atau kompetensi dasar yang akan kita lakukan hari ini yaitu tentang menyajikan data, informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur kebahasaan atau aspek lisan seperti lafal, intonasi, mimik, dan kinesis. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks berita, peserta didik atau kalian diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah menulis teks berita dengan benar, menentukan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyajikan berita secara lisan, menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasan teks berita, menyajikan berita lisan dengan percaya diri. Fokus PPK atau nilai karakternya yaitu integritas dengan nilai rasa ingin tahu, gemar membaca, komunikatif, dan percaya diri. Adapun lingkup materi dan penilaiannya, tentu karena dua aspek yang kita akan pelajari yaitu menulis dan lisan, tentu di sini materinya yaitu tentang langkah-langkah menulis teks berita dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyajikan berita lisan atau membacakan teks berita. Penilaiannya yaitu penilaian sikap dan praktik. Kita, Ibu, bersama guru kalian yang lain, Bu Yayu dan Bu Desti, mengambil nilai praktik membacakan teks berita. Mengapa? Karena tidak memungkinkan kalian melakukan proses menulis teks berita pada saat ini. Alasannya apa? Nanti dalam materi akan Ibu jelaskan. Oke? Selanjutnya, kita masuk saja ke materinya. Yang pertama yaitu tentang langkah-langkah menulis berita. Dalam menulis teks berita, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah yaitu menentukan topik dan sumber berita. Topik yang harus kita ambil adalah sesuatu hal yang aktual, sesuatu hal yang hangat diperbincangkan, sesuatu hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi baru berita itu. Dan sumber berita pasti akan mengikuti topik atau narasumber berita. Misal, dalam kondisi seperti ini, tentu informasi tentang perkembangan pandemi corona itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Gitu kan? Tentu narasumbernya yaitu orang-orang kesehatan misalnya, atau kamu mau ngambil topik dampak pandemi ini dalam bidang pendidikan. Lantas sumber beritanya dari mana? Ya, kamu bisa datangi ke sekolah-sekolah seperti itu. Oke? Nah, ini dia. Mendatangi sumber berita dengan cara bisa dengan observasi atau pengamatan langsung atau wawancara. Nah, ini yang kami maksud. Nah, mengapa kami tidak mengambil penilaian produk dengan menulis teks berita? Karena dalam langkah-langkahnya atau dalam prosesnya, kalian harus mendatangi sumber berita. Sedangkan dalam kondisi seperti ini agak kurang memungkinkan. Walaupun ada wawancara secara virtual, tapi rasanya kamu akan lebih banyak hambatan lah seperti itu. Jadi kami ambil penilaiannya cukup dengan penilaian penyajian teks berita secara lisan, yaitu membacakan teks berita. Seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, kamu mencatat fakta-fakta penting dengan kerangkanya itu pola adik simba. Ayo di sini. Masih ingat polanya apa saja? Pinter. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya yaitu kita mengembangkan catatan tersebut menjadi berita yang utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks
pola teks berita, strukturnya itu piramida terbalik. Pertama lead, terus tubuh, selanjutnya terakhir ekor. Nah ini selanjutnya yang mesti kita perhatikan, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyajikan berita secara lisan. Oh iya, walaupun tadi menulis berita tidak masuk penilaian, tidak ada penilaian produknya, tapi kenapa harus kita sampaikan? Insya Allah segala sesuatu itu kan pasti bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Siapa tahu ada lahan rezeki kalian ke depannya itu jadi jurnalis hebat, kan kita kan tidak ada yang tahu. Tapi insya Allah beberapa di antara kalian ada yang seperti itu. Oke, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menyajikan berita secara lisan ada 2, faktor kebahasan dan non kebahasan. Faktor kebahasan diantaranya volume suara, pelafalan atau artikulasi, tekanan suara atau intonasi, penjedaan atau tempo, dan ketepatan diksi. Sedangkan non kebahasaannya ada sikap dan penampilan. Oke, ini penjelasannya lebih lanjut. Volume suara, yaitu keras lembutnya bunyi atau suara. Jadi nanti ketika kamu tampil, pastikan nanti kita sifatnya itu kamu mengirimkan video pembacaan berita. Pastikan suara kamu itu masuk, pastikan suara kamu itu terdengar. Tidak harus teriak dan jangan sampai terlalu lembut seperti itu. Lalu pelan sampai nggak kedengeran. Oke, dipasin aja ya nak ya. Selanjutnya pelafalan atau artikulasi merupakan pengucapan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Contoh misalnya yang benar itu Indonesia, pakai I, nah, bukan Indonesia. Terus selanjutnya tekanan suara atau intonasi merupakan tinggi rendahnya nada irama kalimat atau lagu kalimat. Nah ini nanti kamu ketika baca berita jangan datar. Harus ada beberapa yang memang perlu ditekan, ada yang memang biasa, seperti itu diaturlah nanti ya. Berikutnya penjedaan atau tempo merupakan penghentian sebentar dalam ujaran. Kalau dalam kalimat ini, kalimat tuh seperti koma. Misal ya, kalau kamu mesti hati-hati dalam menjeda sebuah kalimat. Ibu beri contoh kalimat seperti ini. Menurut kabar burung, Andi meninggal. Nah, kalimatnya seperti itu ya. Kalau ibu jedanya kayak gini, menurut kabar burung, Andi meninggal. Berarti artinya kabar burung itu kan isu atau desas-desus. Berarti kan menurut desas-desus atau gosipnya Andi itu meninggal. Bisa jadi kan yang namanya gosip bohong ya, cenderungnya kebohongan. Kalau ibu jeda di bagian yang lain misalnya begini. Menurut kabar burung Andi meninggal atau menurut kabar burung Andi mati. Maknanya akan berbeda kan? Dengan kata-kata yang sama atau kalimat yang sama, tapi kita menjedanya berbeda, bisa jadi makna kalimat itu jadi berbeda. Kalau kalimat yang kedua tadi bisa jadi artinya adalah menurut kabar, berarti kan kabar itu cenderung benar kan? Kalau kabar burung kan pasti gosip. Bisa jadi kebenarannya itu malah salah gitu kan, bohong. Tapi kalau menurut kabar ini cenderung bisa jadi benar. Menurut kabar burung Andi mati atau burung Andi meninggal. Berarti si Andi punya burung dan burungnya itu mati. Kita dengar kabar seperti itu. Entah matinya bagaimana, nggak tahu. Tapi yang jelas kita dapat kabar kalau Andi piara burung dan burungnya mati. Seperti itu. Beda kan kalimatnya, mana? Hati-hati makanya ketika menjeda kalimat dalam berita. Berikutnya diksi. Pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Hati-hati kamu ketika gunakan bahasa yang enak lah ketika membacakan berita, yang sopan. Oke, selanjutnya faktor non kebahasaan atau non verbal di sini ada 2, yaitu sikap meliputi ekspresi dan gestur. Ekspresi itu mimik atau raut muka kita. Kamu bisa pelajari pembacaan berita di TV-TV atau di YouTube, bagaimana mimik muka seorang pembaca berita. Mereka bawaannya selalu tersenyum, enak gitu, elegan. Gesturnya pun tidak berlebihan, cenderung sikap sempurna mereka. Enggak kaku, luwes, tapi tidak berlebihan. Beda ketika kita baca puisi ya, ekspresi gerak kalau misalnya Tuhan tunjuk ke atas kayak gitu. Nah, berita enggak, lebih cenderung elegan sajalah ketika bersikap.
Nah, penampilan itu meliputi kostum dan riasan. Nah, ketika nanti kamu tampil, kamu tidak dipaksakan untuk berkostum seperti pembawa berita, tapi bukan berarti kamu tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Bebas. Yang penting nanti ketika tampil minimal gunakan seragam sekolah. Baca teks berita tuh pakai seragam sekolah, riasannya minimal rapi lah, rambutnya disisir, jilbabnya yang bersih, seperti itulah. Yang rapi lah nah, untuk anak sekolah. Tapi ibu boleh nggak saya pakai jas? Boleh saja, bebas. Nah, ini ada contoh. Ini ada teks berita nak. Kalau dari struktur teks berita ini bisa kita lihat, pertama ada headline kan yang paling atas, update minggu itu headline, byline yaitu IKA, flashline-nya itu Jakarta, dan atas ada lead, paragraf pertama lead, kedua body, ketiga juga body. Di sini ibu kasih contoh sedikit saja ya, teks berita ini pembacaannya dari faktor-faktor verbal dan non-verbalnya. Masalah sikap dan penampilan kamu bisa lihat. Untuk penampilan saya berusaha memakai jas seperti pembawa berita gitu, walaupun mungkin jauh lebih bagus mereka secara para pembawa berita itu profesinya kan, profesionalnya mereka. Oke? Dan secara faktor kebahasaan kamu bisa lihat juga. Ibu akan bacakan. Update minggu 9 Agustus. Ini 5 provinsi yang laporkan 0 kasus COVID-19. Jumlah kasus positif corona atau COVID-19 di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 1.893 orang pada Minggu 9 Agustus 2020. Dengan begitu, total akumulatif sebanyak 125.396 orang yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19. Misal kamu bacakan terus, endingnya kamu bisa begini. Sebutkan namamu. Listiani Tular Kurniasi, Liputan 6 melaporkan. Seperti itu. Bisa di endingnya seperti itu. Kamu bisa contoh lah pembaca berita di TV-TV bagaimana. Tapi yang jelas tadi dari pembacaan berita, pertama volume. Mudah-mudahan volume yang ibu keluarkan yang ada di video ini pas ya nak ya. Terus artikulasi Indonesia. Tadi ibu menyebutkan Indonesia. Yap. Terus juga intonasi kan. Dengan begitu berarti ada nada atau lagu dalam kalimat. Ada yang ibu tekankan di situ. Tidak datar. Seperti itu ya nak ya, belajar pelan-pelan. Ibu yakin kalian akan lebih hebat, lebih bisa. Oke, cukup sekian anakku. Ibu tunggu tayangan video kalian untuk membacakan teks berita ini secara utuh. Terima kasih anak-anak, terima kasih banyak atas perhatian kalian hari ini yang sudah bersedia menyimak ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga segala hal ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat ya. Insya Allah badai ini akan segera berlalu dan kita akan segera bertemu. Dan sampai jumpa. Jika Allah berkenan, jika kita masih memiliki umur dan memiliki jodoh, kita akan bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa anak-anakku, tetap semangat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.